Di era gempuran game-game RPG modern dengan grafik yang memukau dan yang pastinya berat banget, kadang gua kangen sama game-game RPG zaman dulu di PSP, dari yang ceritanya dalam sampai yang bikin betah main berjam-jam, entah itu di PSP-nya langsung atau di emulator. Walaupun konsolnya udah lama lewat masa jayanya, nyatanya banyak RPG PSP yang sampai sekarang masih enak banget dimainin. Apalagi sekarang bisa main di HP pakai emulator, karena emulator PSP itu emang sangat ringan dibanding emulator yang lain. Dan di video ini, gua bakal ngebahas 10 game RPG PSP terbaik yang masih layak dimainin di era sekarang. Bukan cuma karena nostalgia doang, tapi juga karena gameplay, cerita, dan sistemnya yang emang masih solid. Di list nomor 1 ada The Legend of Heroes Trails in the Sky. The Legend of Heroes Trails in the Sky adalah game JRPG yang dirilis pada tahun 2004 untuk PlayStation Portable, lalu menyusul ke PC. Game ini mengambil latar di Kerajaan Liber, sebuah dunia yang kelihatannya damai tapi perlahan kebuka konflik besar di baliknya. Ceritanya ngikutin Estelle Bright dan Joshua, yang awalnya cuma keliling kota buat kerjaan ringan sebagai bracer. Dari tugas-tugas kecil, pelan-pelan mereka ketarik ke masalah politik, organisasi misterius, dan rahasia masa lalu. Alurnya pelan, tapi justru bikin kita ngerasa ikut tumbuh bareng karakternya. Yang bikin Trails in the Sky masih kuat sampai sekarang itu ada di world buildingnya. NPC punya dialog yang berubah-ubah, dunianya kerasa hidup, dan ceritanya nyantol. Ini tipe RPG yang dinikmatin pelan-pelan, bukan yang dikejar tamat doang. Di list nomor 2 ada Kingdom Hearts Birth by Sleep. Kingdom Hearts Birth by Sleep adalah game action RPG yang dirilis pada tahun 2010 untuk PlayStation Portable. Lalu hadir juga di PlayStation 3, PlayStation 4 lewat versi remaster. Game ini berperan sebagai prequel dan ngebahas kejadian sebelum seri Kingdom Hearts utama. Ceritanya fokus ke 3 karakter, yaitu Terra, Aqua, dan Ventus, yang masing-masing punya perjalanan sendiri tapi saling berhubungan. Dunia Disney-nya tetap ada, tapi nuansa ceritanya lebih gelap dan serius dibanding seri utamanya. Sambil main, kita pelan-pelan ngerti asal-usul konflik besar di seri ini. Gameplaynya cepat dan enak dikontrol. Sistem command deck bikin combat terasa fleksibel dan gak monoton. Walaupun handheld, skalanya terasa ambisius dan sampai sekarang masih kerasa solid buat action RPG. Di list nomor 3 ada Brave Story New Traveler. Brave Story New Traveler adalah game JRPG yang dirilis pada tahun 2006 untuk PlayStation Portable. Game ini diadaptasi dari novel dan anime Brave Story dengan nuansa fantasi klasik yang cukup kental. Ceritanya tentang seorang anak biasa yang masuk ke dunia vision demi mengubah takdirnya. Alurnya simpel dan lurus tapi cukup emosional, apalagi buat yang suka cerita petualangan dengan tema harapan dan pengorbanan. Gameplaynya nggak ribet, turn-based klasik dan gampang dipelajari. Brave Story cocok buat yang pengen RPG PSP yang santai, ringan, dan fokus ke cerita tanpa sistem yang bikin pusing. Di list nomor 4 ada Valkyrie Profile Lanet. Valkyrie Profile Lanet adalah action RPG dengan elemen platforming yang dirilis ulang pada tahun 2006 untuk PlayStation Portable, setelah sebelumnya dirilis di PlayStation 1. Game ini terinspirasi dari mitologi Nordik dengan nuansa yang gelap. Pemain berperan sebagai Lanet, seorang Valkyrie yang bertugas mengumpulkan jiwa-jiwa pejuang untuk Ragnarok. Ceritanya disampaikan lewat potongan kisah tragis setiap karakter, jadi suasananya sering terasa sedih dan berat. Combatnya unik karena tiap karakter diatur ke tombol berbeda. Timing jadi penting dan bikin pertarungan terasa teknikal. Valkyrie Profile masih kelihatan beda sendiri dibanding RPG lainnya. Di list nomor 5 ada Valkyria Chronicle 2. Valkyria Chronicle 2 adalah tactical RPG yang dirilis pada tahun 2010 untuk PlayStation Portable. Game ini merupakan lanjutan dari Valkyria Chronicle pertama dan masih berlatar di era dunia fiksi Eropa dengan pendekatan perang bergaya anime yang khas. Ceritanya berfokus pada Avan Hardin dan teman-temannya di Akademi Militer Lancel Academy. Dari kehidupan sekolah militer yang kelihatannya ringan, ceritanya pelan-pelan masuk ke konflik politik, perang saudara, dan ancaman besar yang ngancam negara Galia. Alurnya campuran antara slice of life dan drama perang. Gameplaynya masih pakai sistem Blitz, gabungan turn-based dan aksi real time. Walaupun mapnya lebih kecil dibanding game pertama, variasi misi dan sistem clash-nya bikin strategi tetap seru. Game ini cocok buat yang pengen tactical RPG di PSP yang gak terlalu ribet tapi tetap punya kedalaman.
Di list nomor 6 ada Persona 3 Portable. Persona 3 Portable adalah game JRPG dengan sistem turn-based yang dirilis pada tahun 2009 untuk PlayStation Portable. Game ini merupakan versi portable dari Persona 3 yang sebelumnya dirilis di PlayStation 2 dengan beberapa penyesuaian khusus untuk handheld. Ceritanya ngikutin sekelompok siswa SMA yang harus menghadapi fenomena misterius bernama Dark Hour, waktu tersembunyi yang muncul di tengah malam. Di sela-sela kehidupan sekolah, pemain menjelajahi dungeon Tartarus dan melawan makhluk bernama Shadow. Ceritanya pelan, tapi makin lama makin berat, apalagi pas mulai ngebahas soal kematian dan pilihan hidup. Persona 3 Portable masih kuat karena keseimbangan antara cerita, dungeon crawling, dan kehidupan sosialnya. Walaupun tampilannya lebih sederhana dibanding versi PS2, pengalaman mainnya tetap solid dan emosinya masih kena sampai sekarang. Di list nomor 7 ada Final Fantasy Tactics: The War of the Lions. Final Fantasy Tactics: The War of the Lion adalah tactical RPG yang dirilis pada tahun 2007 untuk PlayStation Portable. Sebagai versi remake dari Final Fantasy Tactics di PS1, versi ini hadir dengan tambahan cutscene dan terjemahan cerita yang jauh lebih rapi. Ceritanya fokus ke konflik politik dan perang antar kerajaan, bukan soal pahlawan hitam putih. Pemain ngikutin Ramza, yang perlahan sadar kalau dunia di sekitarnya nggak sesederhana yang kelihatannya. Alurnya serius, penuh intrik, dan banyak keputusan yang pahit. Gameplaynya berbasis grid dengan sistem job yang dalam banget. Bebas ngeracik karakter sesuai gaya main, dan sampai sekarang masih dianggap salah satu tactical RPG terbaik yang pernah dibuat. Di list nomor 8 ada Crisis Core Final Fantasy 7. Crisis Core Final Fantasy 7 adalah game action RPG yang dirilis pada tahun 2007 untuk PlayStation Portable. Game ini merupakan prequel dari Final Fantasy 7 dan fokus ke karakter Zack Fair. Ceritanya ngebahas perjalanan Zack sebagai soldier, dari awal karir sampai kejadian besar yang mengarah ke cerita FF7. Dari misi rutin, konflik dengan Syndra, sampai hubungan Cloud dan Aerith. Semuanya dibangun pelan tapi emosional. Combatnya real time dan lebih aktif dibanding FF klasik. Dipadu dengan cerita yang kuat, Crisis Core masih jadi salah satu RPG PSP paling berkesan, terutama buat yang suka dunia Final Fantasy 7. Di list nomor 9 ada Xehanort the Arc. Xehanort the Arc adalah tactical RPG yang dirilis pada tahun 2006 untuk PlayStation Portable. Game ini dikembangkan oleh Level 5 dan mengambil inspirasi longgar dari kisah sejarah Xehanort the Arc, tapi dibalut dengan elemen fantasi. Ceritanya mengikuti Zen, seorang gadis desa yang mendapat kekuatan misterius untuk melawan invasi Inggris dan pasukan iblis. Dari perang antar kerajaan, pengkhianatan, sampai konflik supranatural, alurnya berkembang dari kisah perang biasa jadi fantasi yang makin besar skalanya. Gameplaynya berbasis grid dengan sistem turn-based yang rapi dan gampang dipahami. Walaupun tactical RPG, Xehanort the Arc masih terasa ramah buat pemain baru, tapi tetap punya kedalaman. Visual anime dan pacing ceritanya yang enak bikin game ini masih nyaman banget dimainin sampai sekarang. Dan di list nomor 10 ada Ys-7. Ys-7 adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2009 untuk PlayStation Portable, lalu juga menyusul ke PC. Game ini membawa perubahan besar ke seri Ys dengan sistem party. Ceritanya ngikutin Adol Christine yang terlibat konflik besar di kerajaan Altago. Dari eksplorasi kota, dungeon sampai pertarungan melawan naga dan dewa, alurnya cepat dan penuh aksi. Combatnya cepat, responsif, dan fokus ke skill pemain. Ys-7 cocok buat yang pengen RPG PSP dengan tempo ngebut, musik mantap, dan gameplay yang gak ribet tapi nagih. Dan itu tadi 10 game RPG PSP yang menurut gue masih layak banget dimainin sampai sekarang. Ada yang kuat di cerita, ada yang unggul di gameplay, dan ada juga yang punya vibe dunia yang susah banget buat dilupain. Kalau menurut kalian ada game RPG PSP yang wajib banget masuk list tapi belum kesebut, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like kalau suka, subscribe biar gak ketinggalan konten game lainnya, dan sampai ketemu di video berikutnya.